Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa qala aydan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillah, para ikhwan yang dimuliakan Allah, pada malam ini kita kembali bermuajahah setelah menunaikan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan jamak takdim, jamak karena hujan. Satu ibadah terkait ubudiyah salat yang jarang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, karena memang kalau masalah fikih ini banyak perbedaan ya para ikhwan. Tapi alhamdulillah di kalangan jamaah kita terbiasa menunaikannya dengan situasi hujan seperti ini, bahkan bisa dengan sebab-sebab lain, sebab seperti angin kencang gitu kan, tidak mesti hujan. Dalam azannya saja ada beberapa lafaz kan yang lazim kita pakai, itu sallu fi buyutikum. Ada lagi contoh yang lain, ala sallu fir rihal, bisa juga. Atau ada lagi contoh yang lain, sallu fi rihalikum. Cuman yang lazim kita pakai itu adalah sallu fi buyutikum. Meskipun sallu fi buyutikum atau artinya itu kan sholatlah kamu di rumahmu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh ke masjid. Itu rukhsah. Nah, yang mampu ke masjid tetap harus ke masjid. Karena kita tidak pernah mendengar ada riwayat yang menyebutkan Masjid Rasul itu kosong gitu kan pada sholat berjamaah. Pada momen sholat berjamaah 5 waktu, tidak ada. Selalu ada yang sholat berjamaah. Meskipun ketika ada situasi seperti hujan seperti ini, kaum muslimin diperkenankan untuk mengambil rukhsah sholat di rumahnya. Ya para ikhwan, Allah itu punya skenario yang sempurna terhadap apapun, terhadap jalan hidup seseorang, terhadap cerita kita, kisah kita gitu. Coba kita renungkan tentang kisah kita gitu ya. Kisah masing-masing enggak lah. Kalau mau kita hitung-hitung, yang sesuai dengan perkiraan kita itu hanya sedikit sekali. Selebihnya itu memang hal yang tidak kita duga. Jadi subhanallah, ada berapa miliar manusia saat ini di muka bumi yang hidup gitu ya saat ini. Semua mereka punya kisah sendiri masing-masing.
Tidak ada satupun kisah manusia itu yang sama. Dan selalu misteri. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengendalikan hidupnya, memastikan hidupnya, membikin kronologis hidupnya gitu ya. Dia hari ini begini, merencanakan seperti ini, nanti pasti sekian tahun ke depan atau sekian bulan ke depan, sekian waktu ke depan akan menjadi begini. Tidak ada seperti itu. Sebagian besar adalah meleset. Nah, lihatlah cerita kita. Ini Masya Allah. Allah seperti itu. Nah, tapi kita bukan bicara tentang kisah hidup manusia. Itu luar biasa ya. Luar biasa unik sebenarnya. Boleh juga nanti kita kupas itu. Tetapi kita bicara tentang skenario Allah memenangkan agamanya. Para ikhwan, kira-kira Rasul itu berdakwah selain di Mekah gitu ya. Ini kan Rasul kan lama pula kan berdakwah di Mekah. Dan beliau mendapat tanggapan negatif ya. Di Mekah beliau mendapat hujatan, mendapat cercaan, bahkan sampai menjelang beliau hijrah itu, beliau bahkan seperti yang disampaikan kemarin waktu taklim kita, itu diputuskan oleh dewan kaum musyrikin gitu ya untuk dibunuh. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 30. Itu respon penduduk Mekah terhadap Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ikhwan, Rasul itu berdakwahnya kemana selain dari Mekah? Ke Taif. Dan Rasul mendakwahkan juga sampai yang terjadi beliau mengutus para sahabat untuk hijrah, itu sekaligus dakwah ke Ethiopia gitu ya. Kita tidak menduga, bahkan Rasul pun tidak menduga bahwa nantinya Islam itu berkembang di Yathrib. Rasul pun tidak menduga bahwa Islam itu akan maju pesat di Yathrib yang nanti akan menjadi kota Madinatun Nabi, kota Nabi, Madinatun Nabi atau Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Tidak ada menduga para hamba Allah sekalian. Tetapi Allah itu sudah mempunyai hitungan. Allah telah memiliki satu perencanaan matang. Allah yang Maha tahu bahwa dia pasti akan menyempurnakan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang musyrik itu, musuh-musuh Allah itu menghendaki untuk memadamkan cahaya Allah dengan segala macam cara, potensi, pekerjaan, perencanaan, perbuatan, segala macam mereka lakukan. Untuk apa? Liyutfi'u nurallah. Untuk memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka itu. Tetapi para hamba Allah sekalian, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah pasti akan sempurnakan urusannya. Urusan agama ini pasti Allah akan sempurnakan. Jadi sebenarnya para ikhwan, kalau kita bicara din, itu bukan tentang kita sebenarnya. Itu Allah yang punya urusan. Adapun kita itu diberikan peluang, diberikan kesempatan, diberikan penghormatan untuk menunaikannya. Kita nih kalau mau dihitung-hitung sebenarnya, kalau dalam bahasa din itu kan menolong agama Allah ya. Sebenarnya kita ini bukan menolong agama Allah sebenarnya. Itu Allah memberikan kemuliaan kepada kita untuk itu. Tetapi sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Kita sedang menolong diri kita sendiri agar tergolong orang hamba-hamba Allah yang muttaqin. Karena Allah tidak perlu, siapa bilang Allah perlu dengan bantuan kita? Tidak ada itu. Tidak ada.
Tidak perlu Allah dengan pertolongan manusia. Nah, para hamba Allah sekalian, kemudian berkembanglah Islam di Madinah. Tidak ada yang menyangka sebenarnya. Bahkan Madinah itu berkembang tanpa peperangan sama sekali. Dakwahnya pun kalau kita bilang itu perhatikan dakwah di Madinah. Itu kan kalau bahasa saya itu dakwah sekenanya. Dakwah orang yang mendengar berita. Jadi orang tuh mendengar sayup-sayup ada nabi di sana. Orang Madinah itu ternyata mereka respon dengan berita itu. Datang mereka ke Mekah. Ternyata benar. Mereka kemudian datang berkali-kali. Sampai terakhir yang paling besar itu ketika mereka berangkat ke Mekah itu sampai 75 orang. Ada muslimatnya juga di situ. Yang disebut dengan Bai'atul Aqabah Kubro atau Bai'atul Aqabah kedua. Rombongan yang paling besar datang ke Mekah. Baru itulah sebenarnya orang-orang kafir Quraisy gempar. Mereka sedikit pun tidak menduga bahwa ternyata urusan Muhammad ini betul-betul membahayakan bagi agama dan kepercayaan mereka. Dulunya di awal-awal Muhammad itu diabaikan sebenarnya, direcehkan. Mereka itu hanya sekadar menghina. Di awal-awal kan begitu. Mereka itu programnya memberikan predikat negatif kepada Rasul dan para sahabat serta agama yang dibawa Rasul. Seperti itu. Maka disebut Muhammad sebagai ahli tenung, tukang sihir gitu kan. Apalagi gila. Dirayu dengan harta, dirayu dengan wanita, dengan kekuasaan, semuanya. Karena mereka udahlah ini Muhammad ini sebenarnya orang yang mau cari bla 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 segala macam. Mereka mengira seperti itu. Mereka tidak pernah menduga nanti ternyata Islam itu akan berkembang bukan hanya bagi penduduk Mekah, tetapi justru disambut oleh orang-orang Madinah. Dan kalau ditarik lagi garis ke depannya para hamba Allah sekalian, sedikit pun mereka tidak menduga bahwa nantinya Mekah itu pun akan dibebaskan oleh Islam. Tidak ada yang menduga para ikhwan. Subhanallah. Nah, kemudian apakah cerita Islam yang tidak terduga itu hanya sampai di situ? Tidak. Selalu ada perkembangan yang kita itu takjub dibuatnya. Para hamba Allah sekalian, ini sebenarnya cerita yang sudah sering disampaikan kan, tapi kita selalu ulas. Bagaimana dua kerajaan besar. Kalau sekarang itu, kalau dulu kan kita sebut zaman-zaman dulu perang dingin itu berarti Amerika sama Uni Soviet ya. Kalau sekarang berarti Amerika sama Tiongkok mungkin. Seperti itu. Dua kerajaan besar, Romawi dan Persia pada masa Rasul. Jadi ketika Islam bangun, Islam diamalkan oleh sebagian manusia di Jazirah Arab para hamba Allah sekalian. Dua kerajaan ini sudah berkuasa dan penguasa dunia memang dua kerajaan ini. Dunia terkotak gitu ya, menjadi dua hal, menjadi dua kubu. Apakah kubu Persia atau kubu Romawi? Termasuk umat Islam. Umat Islam itu arah-arahnya agak bukan mendukung sebenarnya. Karena merasa bahwa Romawi itu sebagai umat yang mengusung, masih ada sangkut paut sedikit lah dengan Islam gitu ya, dengan din Islam. Karena mereka juga punya keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cuman bentuk keyakinan mereka yang rusak gitu kan. Tetapi masih ada benang merahnya. Akhirnya kaum muslimin secara ikatan emosionalnya itu ada kepada orang-orang Romawi. Ada sedikit keberpihakan secara emosi kepada orang-orang Romawi. Tetapi pada dasarnya dunia pada waktu itu terkotak menjadi dua kubu besar. Para hamba Allah sekalian, siapa yang menduga kalau kemudian ternyata
dua kerajaan superpower ini tunduk di dalam Islam. Bahkan ada satu kerajaan besarnya, Persia, itu habis punah. Itu imperium yang punah itu di bawah Islam itu. Penguasa dunia itu Persia. Rasul janjikan untuk Romawi. Rasul janjikan. Yang pertama akan ditundukkan adalah Romawi Timur. Konstantinopel. Waktu itu, para ikhwan, Konstantinopel itu adalah kota, apa istilahnya itu? Kota paling modern di seluruh dunia. Ya, kira-kira begitu. Pokoknya kota paling terkenal, paling modern di seluruh dunia. Konstantinopel. Tetapi para hamba Allah sekalian, ternyata itu pun nantinya ditundukkan oleh kaum muslim menjadi kota Islam. Islambul. Dialek Turki disebut sebagai apa, Pak Ikhwan? Istanbul. Sebenarnya itu Islambul. Kota Islam. Itu bahaya. Ya. Namanya itu Islambul. Nah, para hamba Allah sekalian, cerita Mustafa lain lagi cerita. Jadi, masya Allah, tidak ada yang menduga. Ternyata dua kerajaan superpower ini Allah hadiahkan kepada umat Islam. Jadi, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Terus kita lihat lagi. Memang waktu itu orang-orang Arab, para ikhwan, memang Allah berikan kesempatan untuk menjadi orang-orang yang diserahi amanah untuk menjadi kaum yang apa istilahnya? Pionir, apa namanya, kalau orang yang terdepan itu apa istilahnya, orang-orang yang Allah berikan amanah, diserahi peluang untuk menjadi terdepan dalam hal keimanan, orang-orang Arab. Termasuklah kemudian pada masa mulkan mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peluang untuk menjadi penguasa. Gitu kan? Penguasa setelah khilafah ala manhaji nubuwah, wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, para hamba Allah sekalian. Selanjutnya kekuasaan beralih ke tangan Bani Umayyah. Bani Umayyah itu sebenarnya yang paling banyak berkuasa di Bani Umayyah itu anak keturunan Marwan ya. Anak keturunan Marwan. Tapi sebenarnya di situ juga itu masih ada satu sahabat Soghir gitu kan, yang bukan Bani Umayyah. Ya, ini Abdullah bin Jubair juga sempat juga berkuasa di momentum Bani Umayyah gitu ya. Nah, para hamba Allah sekalian, kemudian setelah berkuasa Bani Umayyah dilanjutkan dengan Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah itu perluasan wilayah Islam hampir ke seluruh dunia, termasuk ke daerah-daerah Balkan, daerah-daerah Asia Tengah sana, seperti Mongolia, apalagi Tajikistan dan seterusnya. Daerah-daerah yang wajahnya itu orangnya tinggi-tinggi, putih gitu kan. Nah, para hamba Allah sekalian, banyak dari orang-orang Mongolia itu, orang-orang di sana yang diambil menjadi pasukan, bisa dianggap mereka tenaganya itu kuat-kuat, orangnya besar-besar, kuat-kuat. Diambil oleh orang-orang Bani Abbasiyah untuk menjadi pasukan. Disebut sebagai mamluk. Jadi orang yang dikuasai.
Kira-kira begitu. Mereka tuh diambil ketika Bani Abbasiyah itu kan orang keren gitu kan, penguasa, dihormati segala macam. Kita bisa bayangkan, itu Bani Umayyah ketika terjadi perseteruan antara Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah gitu ya di mana tuh? Bani Umayyah di mana? Bani Umayyah di mana pusatnya? Di Syam ya. Bani Abbasiyah kan di Irak. Jadi waktu itu terjadi perseteruan, para ikhwan yang lolos, Bani Umayyah yang lolos itu, mereka meluputkan diri ke Spanyol. Ini orang yang meluputkan diri, orang yang melirikan diri gitu ya. Bisa kita bayangkan, ternyata di Spanyol mereka menjadi raja, membangun kekuatan Islam, membangun dinasti Bani Umayyah di sana. Bisa kita bayangkan. Bukan, Bani Umayyah di sana. Fatimiyah beda, lain Fatimiyah. Fatimiyah agak ke Syiah sebenarnya. Jadi para hamba Allah sekalian, mereka berkuasa di sana. Kita bisa bayangkan orang itu orang pelarian nih, orang pelarian sampai ke Spanyol, mereka ternyata di sana bisa berkuasa menjadi raja. Jadi Eropa itu belum ada apa-apanya. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh kita dan tidak pernah terduga bagaimana kemampuan umat Islam Allah memberikan kekuasaan kepada kaum muslimin. Memang temanya waktu itu adalah tema kekuasaan. Artinya yang agak melenceng sebenarnya, tetapi itulah yang terjadi. Nah, yang kita ulang lagi, ternyata Allah memberikan kesempatan berikutnya berkuasa itu orang-orang yang tadinya itu berasal dari daerah Asia Tengah, orang-orang Mamluk, orang-orang yang dikuasai tadi, orang-orang yang diambil untuk menjadi tentara bayaran. Mereka kemudian berkuasa menjadi kerajaan Turki. Turki Utsmani itu orang-orang Mamluk, orang-orang yang diambil alih, mereka itu memang kuat. Mereka itu kalau dijadikan tentara itu pas gitu, badannya kuat. Orang padang pasir di sana, orang-orang daerah Tandus. Satu keturunan masih dengan Genghis Khan itu, masih satu ras mereka masih. Dengar cerita Genghis Khan kan? Ya, mereka sebutnya sebagai tentara barbar gitu ya. Masih satu ras dengan mereka. Nah, para hamba Allah sekalian, ternyata inilah kemudian menjadi cikal bakal sebuah imperium besar dalam Islam, menjadi Turki Utsmani. Lihat sejarah bagaimana Sulaiman Ertugrul menjadi perintis kerajaan Turki Utsmani. Dikasih wilayah oleh Bani Abbasiyah. Ternyata Bani Abbasiyah itu para hamba Allah sekalian memang hancur lebur oleh serangan dari Genghis Khan. Waktu itu memang dunia lagi mengkhawatirkan tentara barbar yang kemana-mana. Bukan hanya ke umat Islam, tapi ke Eropa segala macam. Sampailah mereka di daerah yang dikuasai oleh Bani Abbasiyah. Kalau kita lihat bagaimana sejarah Baghdad itu diserang oleh tentara barbar itu, para hamba Allah sekalian, memang Masya Allah. Habis ribuan umat Islam yang dibunuh oleh mereka dengan sadis. Kitab-kitab dibakar, dibuang ke laut, ke sungai, sehingga air sungai itu berubah karena tintanya larut dalam sungai. Bahkan sebagian mereka jadikan sebagai jembatan untuk membendung sungai. Mereka lewati dengan membuang semua buku-buku yang ada di Baghdad. Dulu Baghdad itu sebagai pusat ilmu pengetahuan. Nah, para hamba Allah sekalian, kita mengira kalau kita melihat situasi seperti itu, membaca sejarahnya, kita mengira bahwa Islam tamat kala itu. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah punya rencana, para hamba Allah sekalian. Ternyata lahirlah kekuatan yang masih satu keturunan dengan Genghis Khan, berhasil mengusir tentara anak keturunan Genghis Khan. Bukan Genghis Khan yang menyerang Islam, tapi udah anak keturunannya. Kalau nggak salah Hulagu Khan, yakni di era Sulaiman Ertugrul. Nah, akhirnya dia dikasih daerah kekuasaan, akhirnya kemudian dia meluas, sembari memang kekuasaan Bani Abbasiyah semakin meredup, akhirnya
secara otomatis lahirlah kekuasaan Turki Utsmani. Para hamba Allah sekalian, subhanallah. Nah, ini kalau mau kita ceritakan tentu banyak sekali yang Allah kehendaki dan bahkan tidak kita ketahui. Oleh karena itu, ketika kita mengamalkan sesuatu yang sudah sesuai dengan ajaran Islam, prinsipnya itu adalah istiqomah. Karena ini pasti akan berlaku. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, itu ini pasti akan berlaku dan sudah berlaku di masa-masa dahulu. Kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh takut gitu kan, tidak boleh pesimis. Yang Allah tuntut kepada kita itu adalah istiqomah. Para hamba Allah sekalian, dengar cerita Ashabul Kahfi itu. Berapa orang mereka? Tidak pakai perang, bahkan dengan cara melarikan diri. Ashabul Kahfi itu sahabat gua, mereka tidak dengan perang, bahkan dakwahnya itu dengan cara melarikan diri. Ternyata ketika mereka terbangun setelah 300 sekian tahun, 309 tahun, mereka melihat tadinya daerah kekuasaan kafir, daerah orang-orang kafir, menjadi daerah rajanya telah muslim. Begitu pun boleh gitu. Kalau Allah menghendaki itu, begitu pun jadi. Bagaimana kisah tentara barbar? Para ikhwan, tentara barbar yang habis menghancurkan Baghdad itu menjadi sebuah kerajaan Islam. Barbar itu kemudian para hamba Allah sekalian menjadi umat Islam, menjadi penguasa Islam. Kita tidak pernah, kayak saya bolak-balik juga baca tarikh gitu ya, tidak ada orang yang mendakwahkan secara jelas diutus khusus gitu kan untuk mendakwahkan Islam kepada orang-orang keturunan Genghis Khan, tidak ada. Tetapi dia masuk Islam dengan interaksi antara umat Islam yang dijajah sama dia dengan mereka yang menjajah. Akhirnya mereka taslim menjadi kerajaan Islam. Kerajaan yang kemudian berkembang di India itu anak keturunan Genghis Khan. Para hamba Allah sekalian, sampailah ke Indonesia. Akhir dari apa yang kami sampaikan, sering disampaikan oleh Zakir Naik. Islam itu tidak pernah didakwahkan dengan perang ke Indonesia. Tidak ada pasukan yang mendakwahkan Islam, yang memaksa orang-orang Indonesia untuk masuk Islam, tidak ada. Yang ini menjadi negara terbesar penduduk muslimnya, tidak ada. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ini ayat terus bergerak sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan pikiran kita, bukan sesuai dengan rencana kita, bahkan bukan sesuai dengan strategi yang mereka bikin, bukan, tetapi sesuai dengan kronologis perencanaan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak ada satu pun yang tahu, yang cuman kita tahu ujungnya Allah pasti akan memenangkannya. Liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah pasti akan menangkan dari seluruh agama yang ada, walau orang-orang musyrik itu tidak suka. Nah, para hamba Allah sekalian, pelajaran kepada kita agar kita istiqomah, memperkuat akidah kita. Jangan khawatir, Allah pasti akan sempurnakan urusannya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.